masuk kereta api nih harus bayar, harus Iya, punya orang dalam, Harus punya Iya, channel iya. gitu harus kan. punya Iya. channel segala macam. Bukan channel tas ya. Senel ya. Enggak, sebetulnya ya kita sampaikan aja ya di sini ya. Itu nggak berlaku sama sekali. Nggak berlaku sama Kita sekali. tetap mengedepankan profesional. Gue mau cerita nih. Apaan? Kemarin gue habis jalan-jalan, terus gue pulang naik kereta kan. Kemana nih? Iya, dari Jogja kemarin. Nah, gue itu fokus gue teralihkan ketika di stasiun. Ke? Gue itu bukan mampir sih, gue ke customer service kan. Dan di situ ada petugas loket yang cantik banget, men. Lu baru lihat. Iya, bukan jarang-jarang. Maksudnya ketika naik kereta ya udah gue boarding udah jalan gitu kan. Tapi gue kemarin tuh nanya bisa nggak sih reschedule tanggal dan ternyata bisa. Nah pas di situ gue, waduh nih cewek cantik banget gitu. Naksir lu anjir. Itu dia Bot. Waduh. Gue juga sering tuh main beberapa stasiun dengerin announcer mereka tuh bagus banget. Nah iya. Suaranya juga enak banget dengerin. Gue pikir itu putaran radio kan. Nah Pas gue lihat ternyata itu ada orangnya yang ngomong. cantik juga. Ya memang walaupun sebenarnya semua ada orang yang ngomong. Iya juga kan. Serem juga kalau ada orang ketemu ada suaranya. Nah, jadi setiap petugas-petugas di stasiun itu ada seseorang di balik itu semua orang. Nah, lu penasaran kan? Itu dia gimana caranya nih. Lu penasaran kan gimana cara rekrut Nah, orang kayak gitu? iya. Dapatnya dari mana? Prosesnya untuk mereka bisa kerja di KAI seperti itu Nah, gimana? itu Ya kan? tuh. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran nih, Nah. gimana caranya bisa gabung sebagai frontliner, bekerja di stasiun dengan KAI Group seperti itu. Betul. Nah, hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi dengan teman-teman supervisornya di lapangan, pengawas lapangannya. Tanpa banyak muka Babi Bu, Ya, Babi langsung Bu, aja. kita panggil teman-teman pengawas lapangannya. Di sini ada Trisna. Dan Ada Aam. Sorry, Aam itu panggilan panggungnya. Ya, bukan. Ya. Nama aslinya adalah Untung Selamat Riyadi. Nah, Nggak ada kan? Anjing tuh. Keturunan kali ya. Bakal akuan Dasarnya ini. dipanggil Aam tuh dari mana? Nah iya. sebenarnya? Kok jadi lu yang nanya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Mungkin banyak yang penasaran. Tapi Iya. bener, gue penasaran sih dari Untung Selamat Terjadi kok Iya. panggilannya Aam. Iya, mungkin ya orang-orang sekitar gue, teman-teman gue juga pada ngomongnya Aam sih, bilangnya Aam gitu. Ah, Mungkin itu dari kapan? dari kecil sih, dari SMP-an gitu. Dari sebelum lahir dipanggil. Bukan. Memang iya. Apa? Iya lagi ya. Jadi Iyain. jadi Aam itu memang panggilan dari SMP gitu. Siapa Temen- yang ngasih? Ada temen gitu. Sebelum dari siapa panggilan lu apa? Untung biasa. Untung, nggak iya. rugi ya. Nggak rugi. Insya Allah jadi orang beruntung terus. Alhamdulillah. Amin, ya. Untung selamat. Iya. Ya jadi Jadi sebenarnya namanya itu Riyadi. Pas kelahiran untung nih selamat dengan Untung Riyadi. selamat. Jadi udah untung selamat Selamat, lagi nah, gitu. itu dia. Padahal biasanya kan untung Suprapto atau untung siapa gitu kan. Ya, untung selamat gitu. Jadi manggil Untung apa Aam nih? Untung aja deh Iya ya. deh. Kita panggil Untung. Ini Iya. Mas Untung. Trisna. Mas Trisna. Tris. Mas Trisna dan Mas Untung ini, sorry Mas Aam aja lah ya. Ya boleh Aam ini besar tuh aja. Penting jangan atasannya loh. tince. Malah Siapa disepil. sih, Mitch? Ya udah. Mereka berdua tuh atasannya dari petugas-petugas Yang berada tadi, di stasiun. yang tadi gue lihat cantik itu. Oh. Kalau ada rekrutmen, mereka yang nyari, mereka yang ngawasin. Ini bapaknya nih. QC-nya mereka juga nih. Quality QC-nya controlnya mereka. buat ini layak masuk jadi announcer kah, jadi customer service kah, Ya. atau jadi apa? Sebelumnya Mas Untung ini membawahi daerah mana nih? Kan dari ujung Jawa sampai ujung Sumatera nggak mungkin satu dong. Nggak mungkin ya memang. Iya kan? Iya, kalau saya itu membawahi kota Daop Mendoan. Tahu nggak Daop Mendoan di mana? Apa tuh? Mendoan. Iya, Daop 5 Purwokerto. Oh. Iya. Daop itu apa ya? Daop itu daerah operasi. Oh. Nah, areanya Iya, gitu. iya. Daerah Daop operasi. 5 Purwokerto. Area Purwokerto gitu. Oh gitu. Tapi nggak cuma di stasiun Purwokerto aja. Ah. Daop 5 tuh banyak stasiunnya gitu. Oh, jadi per Daop 5 itu stasiun, jadi nggak cuma stasiun Purwokerto aja ya, cuma Iya. daerahnya aja Purwokerto. Daerahnya itu terkenalnya di Purwokerto. Oh, gitu. Ini yang megang Purwokerto Wah, dia. iya. Ngeri. Kalau Mas Tisna Daop berapa nih? Kalau dari saya Daop 2. Daop 2 itu Bandung ya. Nah, Daerah operasional 2 Bandung itu ujungnya dari stasiun Purwakarta
Heeh. sampai stasiun Banjar Pangandaran. Itu berapa stasiun tuh kira-kira? Ada 30-an. Wah, satu orang. 3. Iya, Satu orang. iya. Beneran? Enggak berdua, Deng. Oh. Gue kaget gue. Berdua, kita bagi wilayah biasanya. Ada Rata, wilayah, kan? ya ada wilayah barat, ada wilayah timur. Timur Oh. itu biasanya kita megangnya dari Kiara Condong pertengahan tuh Kiara Condong atau Cikudapati sampai stasiun Banjar, atau yang dari Bandung itu barat sampai stasiun Purwakarta. Oh. Ada lagi bagian selatannya dari Cianjur sampai Lempegan itu perbatasan Sukabumi segala macam. Gede juga wilayahnya ya. Luas Purwakarta sama banget. Purwakarta Tunggu, bedanya tunggu. apa sih? Dia bilang Beda. tadi. Oh, beda ya? Beda. Purwakarta Jawa Barat. Dia tadi Purwakarta bilang Jawa Barat. Daop 2. Ini Iya. Daop 5. Daop 5. Itu sebenarnya ada berapa daop sih semua? Kalau daop itu kita di KAICD ada 9 daop. Terus kalau regional yang di Sumateranya itu kita ada 4. Oh. Di masing-masing wilayah ada pengawas lapangannya masing-masing. Gitu. Oke. Jadi setiap wilayah itu dipegang sama teman-teman pengawas lapangan ini untuk handle teman-teman petugas itu ya. Iya, Betul. Betul. Tapi kalau misalkan petugasnya ada yang ngulah, yang dimarahin teman-teman dong. Iya, kita dulu ya, lu kalau- semua yang dipanggil biasanya Yang dipanggil kita dulu. Kita dulu. Iya, karena kita sebagai penanggung jawabnya dari anak-anak ini. Bapaknya mana nih bapaknya Nah, gitu. Oh. Ini pelatih. Berarti di bawah Pak Am ya. Tapi kan tadi si Mas Tisna bilangin satu daop itu daop 2 Bandung ya. Iya. Itu ada sekitar 30 stasiun kan. Oh, iya. Jadi kan Mas Tisna pegang 15, satu lagi pegang 15. Iya. Nah, satu stasiun 15 ini pegang berapa anak nih? Nggak mungkin satu anak kan? Karena kan ada Enggak. customer service, ada Itu announcer. tergantung dari masing-masing stasiunnya. Itu tiap stasiun tuh beda-beda. Ada yang 8 orang satu stasiun, ada yang cuma 3 orang. Oh, karena ada Tergantung- stasiun kecil sama stasiun besar ya? Betul, Oh. tergantung dari jam pelayanannya dan kuantitas dari penumpangnya itu banyak atau enggaknya penumpang. Kalau Mas Tisna pegang berapa orang nih? Dari 15 stasiun itu? Dari 15 stasiun itu kira-kira berapa ya? 40-an ada. Wah, banyak juga ya. Banyak. Nggak pusing kepala lu. Banyak. Banyak. Oh, Mas Am gimana? Lu berapa? Kalau aku kayak ke 25 sendiri kan ada total 12 stasiun yang memang ada pelayanannya. Ada pelayanan 12 dari stasiun. announcer, CS sama loket gitu. Iya, Nah, kalau saya megang itu sekitar 7 stasiun. 7 ya. Ya sekirahan 36-an lah. Oh, banyak juga ya. Lumayan. Itu Segitu daop banyak. daop 4 itu berapa? Daop 5, Oh, daop daop 5. 5. Oh iya. Daop 4 mana ya? 5. 4 Daop itu Semarang. Oh. Iya. Iya. Daop 5 itu ada berapa PL? Ada berapa pengawas lapangan? Ada 2. 2 juga. 2 juga. Bandung 2 juga. Bandung Dua juga. Oh. Berarti ya iyalah satu wilayah segede itu nggak mungkin diandal satu orang apa Bram. Dan kalian menekuni profesi sebagai pengawas lapangan itu udah berapa lama sih? Kita dari April 2018. 2018 Ya. masuk ini tahun kelima berarti. Betul. Baru tahun kelima. Lo sama Sama, belum seabad sih kalau gue. kayak yang mau nyampe aja sama umurnya. Ya kan ya. Sama kayak Mas Trisna, saya masuknya juga sama. Di Bareng bulan masuknya. Mei ya, bulan Mei. Direkrutnya 2018. bareng. Bareng. Nah, kita pengen tahu sih sebagai seorang pengawas lapangan itu tanggung jawab kalian apa Nah, aja sih? ini nih. Kalau Sorry sebelum gue potong. Yang kita tahu kan kalian pengawas lapangan kan sebagai supervisornya anak-anak petugas yang di bawah ya. Betul. Kan mengawasi. Yang kita tahu hanya itu kan. Iya. Nah, tanggung Detailnya jawab yang apa tuh? detailnya menurut kalian itu seperti apa sih? Kalau detailnya itu banyak banget sebetulnya. Yang pertama mungkin udah jelas ya, kita ngawasin. Untuk pekerjaannya si frontliner ini betul atau tidak, ya sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau tidak, SOP-nya berlaku atau SOP-nya. terus selain dari pengawasan kinerja, penampilan. Penampilan juga ya? Iya. Iya, ada. Oh. Dari penampilannya ya kalau misalkan tidak layak ya pasti kita panggil gitu. Kenapa? Karena namanya frontliner itu garda terdepannya KAI kan ya. Iya betul. Jadi harus tampil semaksimal mungkin, serapih mungkin gitu kan. Karena 7S itu harus selalu dilakukan. 7S itu apa aja? Senyum, sapa, Kalau lu salam. 4 aja, dia selebihnya Mas Aam. Senyum, sapa, salam, sopan. Sopan, santun, semangat, siap. Anjir. Yes, iya mulai. Ya, 7S itu udah pakem wajibnya ya. Betul, Memang betul. harus 7 itu harus ada di frontliner kita. Harus di apa ya? Selalu dilaksanakan. Selalu dilaksanakan. Harus ada setiap pelayanannya. Berarti gitu. kalian standby, benar-benar standby ya?
Standby juga. Jadi kita ada beberapa pekerjaan yang memang di luar lapangan juga ada gitu. Karena pengawas lapangan nggak cuman ngerjain untuk liatin anak aja di stasiun, pelayannya seperti apa itu juga enggak. Kita ada pekerjaan-pekerjaan yang di belakang kan. Administrasi betul. Berarti ngerangkap semua ya. segala macam. Iya, gitu. Ya sebelum bukan cuma dari absen ya. Maksudnya kayak administrasi dalam segi BPJS-nya teman-teman, terus data penggajiannya teman-teman seperti apa, terus kerja sama banyak juga ya kalau dipikir banyak. Terus kerja sama dengan user nih kan itu user itu kereta apinya ya. Kita kan sebagai anak perusahaan yang memegang anak-anak frontliner-nya. Nah si KAI ini induknya yang punya pekerjaannya, punya ranahnya gitu. Jadi kita sistemnya nagih. Setelah penggajian itu kita nagih. Nah, kita urusin administrasi dari si penagihannya itu. Banyak banget. Jelimet juga ya berarti ya. Luar biasa. Ternyata cuman nih ginjunya kurang tebel nih. Ini pomade-nya kurang banyak nih gitu. Iya. Tapi berarti kan kalian nggak cuman ngurusin cuman cowoknya aja kan, ceweknya juga kan. Iya. Itu rata-rata jumlahnya sama. Enggak, tergantung di masing-masing permintaan usernya gimana. Tapi gini ya, sebelum sorry gue potong. Gua itu di stasiun, gue selalu denger announcer adalah perempuan. Emang gak ada yang cowok ya? Benar. Setiap kan? di stasiunnya KA-nya ini ya Jarga, itu gue selalu dengar announcernya suaranya cewek terus ya. Iya. Sebenarnya nggak mesti. Ada memang aturan yang memang dia tuh hanya disarankan perempuan. Tapi di Daop saya pun announcernya ada yang cowok, ada laki-laki. Iya. Dan kalau yang cowok itu announcernya harus seperti cewek juga kan? Ya, harus laki ya cowok aja gitu. Ya, yang penting untuk dari segi suaranya, dari segi pada saat dia siaran tuh harus sesuai standarnya aja. Karena untuk siaran itu ada standarnya dari kereta api. Ada pelatihannya juga berarti? Ada pelatihannya juga. Keren. Okay. Semuanya ada pelatihannya, tata caranya. Kita untuk penampilan pun kan itu ada standarnya. Jadi harus seperti apa. Dari segi jam tangan. Betul. Serius? Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada standarnya. Udah detail banget berarti ya? Jadi kan namanya frontliner kan benar kata tadi Mas Trisna ya. Namanya frontliner itu garda terdepannya. Artinya wajahnya kereta api itu ini, anak-anak ini. Iya. Di stasiun manapun ya standarnya harus seperti itu, wajahnya kereta api harus seperti itu. Seperti itu. Jadi kayak gini tugasnya itu menjaga standar bentuk wajah pelayanan stasiun kereta api. Iya benar. Dari segi penampilannya harus seperti standar seperti itu. Pada saat pelayanannya pun harus seperti apa gitu ya, harus distandarisasi semua di masing-masing stasiun. Jadi sama. Nih gue makin penasaran nih, gimana kalian tuh proses penyaringannya buat calon tadi frontliner itu ya, itu cara kalian ngerekrutnya, cara rekrutnya gimana sih? Standarnya apa, syaratnya apa, minimalnya tuh tingginya berapa? Mungkin ini ya teman-teman di rumah mungkin ada juga yang berminat ya, tertarik minat ya. Iya. Pengen deh jadi petugas loket atau petugas CS atau announcer di kayak potongan rambut, tinggi badan, warna kulit. Sebenarnya kalau untuk standarnya mungkin itu aturannya sudah ada. Sudah baku ya. Sudah baku ya, dari mulai tinggi badan, berat badan, terus dari administrasi nilainya minimal. Nilai juga. Betul. Ada nilainya. Setelah dari situ lolos, baru nanti ada tahap seleksi wawancara. Sebenarnya yang paling penting itu di wawancara ini. Betul. Karena kita bisa lihat karakteristik masing-masing dari orang calon tersebut. petugas. Betul. Ada yang baru datang udah gemeteran kan ya. Ada yang pernah nangis nggak lu wawancara? Banyak. Lu apain anak orang sampai nangis? Ada yang cuman waktu baru masuk aja udah diem, ya saking groginya aja diem aja, ditanyain ini diem aja. Di depan Aam tuh padahal orangnya tuh family man banget. Iya, jadi gue ngerasa kalau gue yang wawancara sama Am juga nggak bakalan mungkin. Iya, yang ada ketawa gue. Tapi mungkin beda ini ya, sorry. Mungkin beda feel-nya berbeda. Karena mereka itu akan melamar pekerjaan. Oh iya, betul. Posisinya mereka mempertaruhkan, nih gue diterima apa enggak ya? Yang gue harus jawab itu harus hati-hati. Lebih gede lah. Betul. Beda sama yang mungkin karena ngobrol biasa kita teman gitu, segala macam kan beda. Cara penilaian pun kan sesama teman kita ngelihatnya dari keseharian dia aja. Tapi kalau untuk pelamar kan kita hanya sepintas betul. Ini pesan gue nih gitu kan. Apa aja yang kita cari, apa aja yang kita ambil tuh itu kelihatan. Kelihatan betul. Satu pertanyaan ya.
tentang rekrutmen sebagai petugas stasiun ini, apakah perlu biaya? Oh enggak. Kita enggak Totally dipungut free. biaya apapun. Tidak dipungut biaya. Tidak Gratis. pungut biaya apa? Enggak ada Gratis. biaya sepeser pun, Gratis. nggak Kan mereka mau nyari kerja, masa bayar mungkin sih? yang bayar itu dari persyaratan mungkin ya. Kayak persyaratan seperti tes narkoba itu kan Iya, bayar ya di betul. kepolisiannya. Oh, Itu persyaratan. masuknya yang- pribadi kalau pribadi, itu. bukan Ya, dari pribadi. ya. Tapi dari pihak KAI-nya tidak Nggak ada. dipungut biaya. Nggak Tidak ada. dipungut Oh, biaya iya, sepeser iya. pun. Nggak ada. Tapi sebelum masuk ke yang lain, tadi gue balik lagi ke persyaratan tinggi badan atau berat badan, warna kulit. Itu boleh di-spill nggak detailnya kayak apa? Oke. Mungkin siapa tahu yang denger nanti, ya Kak, yang Ya, denger nanti. Jangan-jangan ada yang mau nyoba. sesuai ya. Iya. sesuai kualifikasi mungkin mau daftar Minimal juga. tinggi badan itu 160. 160. Untuk Untuk perempuan laki-laki Laki-laki. sekarang itu Distandarisasinya 160. Oh gitu. 160. 158 sebetulnya. Sebenarnya Cuman- untuk perempuan 158. Iya, 158. Laki-laki Laki-laki 160. 160. Tapi kalau kita mungkin ada standarnya, di masing-masing ini ada standarnya dibuat 160. Karena Oh. karena apa? Biasanya gini, ketika surat kesehatan dari masing-masing daerah itu ada yang benar-benar diukur sama si petugas Petugasnya, kesehatannya, ha. ada yang cuman ditembak. Cuma ditanya lah. Cuma ditanya. Tingginya berapa, Mbak? Gitu. Nah, Iya. Terus ditulisin aja betul. gitu ya. Makanya kenapa kita minimal standarisasinya itu 158 itu biasanya untuk apa? Ketika datang di interview. Work interview itu nggak jomplang. Nah, Oh. Itu kalian lakuin ada pengukuran ulang juga nggak? kalau di tempat Ada saya pengukuran ada ulang pengukuran lagi ya? ulang dan Iya. ditimbang juga Timbang untuk berat badannya. Ini pernah nggak sih ada yang tingginya 159 gitu? 159 ada. Oke lah, masuk gitu. Masuk. Masuk. Oh. Soalnya Tergantung dari misalkan berat badannya nggak masuk juga ya percuma gitu. oh iya. Jangan 159 kok untuk berat badannya 70 Nah, berat badan 80 berapa ya nih? nggak Berat masuk. badan. gitu. Berat badan proporsional. Proporsional. sebetulnya. Oh, proporsional. Iya. Berarti tidak ada Sebenarnya toleransinya itu lebihnya 2 kilo 3 kilo nggak masalah. Iya, nggak masalah. Oh, masih ada toleransi, toleransi. ya. Masih Soalnya ada waktu untuk perbaikan. Betul. Masih bisa diperbaiki lah, beberapa- gitu. Tapi kalau sampai puluhan kan repot. beberapa kali gue ngelihat di postingan lowongan ya, itu ada yang aduh tinggi gue cuman 158 nih, masuk gak ya gitu, 159 masuk gak ya, ini cuma 160. Selama si tinggi badannya memang sesuai seperti Sesuai. itu, masuk. Masuknya Coba dalam aja lah, artian coba aja lah ya. lolos dalam segi Administrasinya awal. awal. Oh. Kan masih ada tahap lanjutan tahap nih. Oh iya. Tahap Gitu ya. lanjutannya. Jadi bagi kalian yang emang tingginya kurang sesenti, coba aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Banyakin olahraga. Iya betul. Di umur-umur- renang. Apalagi kita di umur kan kita nyari juga di bawah 25 Nah, umurnya ya. berapa nih umur nih? Usia Penting itu nih. maksimal, Maksimal 25. 25 tahun. Minimal Minimalnya ya 18. 18. Lulus Udah SMA lah ya? Iya, lulus Oh. SMA. Kan ada memang pekerjaan yang memang dia standarisasi lulusannya apa, ada yang SMA, ada yang D3, ada yang Iya. S1. Nggak mesti. Nggak mesti. Kalau loket itu nggak mesti S1 ya. Nggak mesti S1. Masih bisa Betul. SMA. Kalian bilang lulusan SMA 18 Iya. tahun. Yap. Itu kan belum punya pengalaman apapun. Ya kan nanti dilihat dari ketika dia di tes wawancara. Oh, Apa- melihat mentalnya karena- siap apa tidak ya? Umur itu tidak bisa menentukan kedewasaan seseorang. Betul. Kedewasaan seseorang itu kan berdasar dari pengalamannya masing-masing gitu kan. Ada aja kan yang umurnya udah 25 tapi masih gemeteran gitu kan. Oh, iya, Ketika Iya, dia mungkin dia interview. fresh, mungkin dia fresh graduate ya, tapi ternyata di sekolahnya dia ikut beberapa bidang OSIS atau Organisasi apa. lah, Untuk nah. memang dia Jadi secara lebih siap. iya, Betul, apalagi betul. kalau Extra frontliner itu curricular. memang dituntut kan public speaking ya. Oh. Betul. Public speakingnya tuh memang harus yang Kuncinya sih sebenarnya kalau pengen lolos ya. Yang pertama itu apa? Attitude-nya aja. attitude. Atau apa syarat lolosnya satu ada orang dalam gitu. Enggak seperti itu. Nggak seperti itu kita. Tadi Yang penting itu serem juga nih. Karena biasanya gini ya, beberapa instansi ya, kita Oh, iya, buka iya. buka Iya, dari iya. beberapa instansi Iya. itu biasanya ngerekrut atau nerima pegawai karena itu karena ada orang dalam. orang dalam. Kan banyak meme-meme yang bikin Kadang ya. banyak Iya, iya. juga Kita yang punya banyak ini pun segala macam tapi kalah sama yang punya orang Iya. dalam. kadang berpikiran banyak nih kan yang berpikir oh masuk kereta api ini harus bayar, harus Iya, iya. punya orang dalam, Harus punya Iya, channel iya, gitu harus kan. punya Iya. channel segala macam. Bukan channel tas ya. Senel ya. Enggak, sebetulnya ya kita sampaikan aja ya di sini ya. Itu enggak berlaku sama sekali. Nggak berlaku sama Kita sekali. tetap mengedepankan profesional.
Kalaupun Iya. misalkan dia ternyata saudaranya si A, si B, si C, selama tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang sudah ditentukan itu nggak kita loloskan. Nggak kita loloskan, benar. Seperti yang itu. menentukan lolos tidak lolos itu Itu- kalian atau siapa sih? Ya tahap awal Tahap itu dari awal kita. tuh dari kita. Jadi kita penyaringan dulu di Iya. kita selaku vendor, kita Iya. interview, kita ini selaku itu. Habis itu kalau dari kita nih anak-anak ini lolos nih, anak-anak yang lolos di kita, ya kita Nanti ajuin seleksi lagi ulang. ke seleksi ulang ke user, User. si PT Kereta Apinya itu. Gitu. Itu Oh. ada berapa tahap sih dari tadi administrasi terus wawancara sama kalian? Mm-mm. Apakah ada wawancara sama usernya atau ada apa lagi? Itu ada berapa tahap itu? Sampai Kalau masuk gitu. di kita itu enggak seperti mungkin instansi lain ya harus administrasi, tes psikologi, psikotes, Kesehatan, segala macam gitu. itu. Enggak, kalau kita dibikin simpel, Simple. kita hanya administrasi awal itu yang dari segi nilai, tinggi badan segala macam, kesehatan. satu. Nah, Satu, itu yang itu. kedua nanti wawancara Wawancara awal. dengan kita ya. Wawancara awal. Wawancara dibilang. awal. Itu setelah lolos nanti wawancara akhir dengan Ketiga. User. Oh. Setelah itu nanti ada pengumuman untuk on job training. On Nah, job di situ training. pun sebetulnya masih dalam Masih tahap proses evaluasi. penilaian. Ini ya. masih Oh, dievaluasi. jadi ada Evaluasi. paling nggak ada 4 tahap ya? Betul. Berarti ya? Betul. Jadi setelah wawancara dengan user terakhir tadi Ya. dengan PT Kereta Api nanti ada pelatihan. Ya. Itu juga itu masih belum tentu lolos tuh berarti Betul. ya. Iya, betul. Karena ketika di lapangan ternyata dia kaget nih, orang namanya baru kerja atau segala macam, aduh kok seperti ini. Ngadepin namanya pelayanan, kita ngadepin orang yang tiba-tiba datang marah-marah, gebrak Iya. meja segala macam, Mungkin ketinggalan. mentalnya Oh, belum iya, siap iya, lah. iya. Betul. Oh, Gitu. oke. Ada aja yang baru 2 hari Ngeluh. training dia udah mengundurkan diri, Pak, saya bukan passionnya di sini. Oh iya, Kuat deh. ada itu ada. Ada, pasti ada. Nyesel dia Ada. Ada. Padahal tadi gue balik lagi ya. Iya. Balik lagi ke tadi ke Mas Tirna bilang ada kuncinya baru satu nih, Iya, attitude. Nah, betul. selebihnya apa lagi nih? yang kunci pertama masuk nih. attitude ya. Yang Iya. kedua mungkin perluas wawasan ketika kamu mau melamar suatu perusahaan. Kamu cari tahu dulu tuh perusahaannya bergerak di bidang apa, yang kamu lamar itu posisinya sebagai apa, didetailin aja. Ini Tahu lah kayaknya ya. pengalaman banyak nih. Banyak kayak Iya, kamu tahu nggak kata saya nggak tahu. Betul. Ada nggak gitu? Betul. Banyak, Ada banyak. banyak banget yang Banyak. kayak Masa gitu. sih? Datang-datang kamu kesini ngelamar sebagai apa? Saya cuman buka lowongan aja, Pak. Katanya. Terus lamar aja masukin gitu. nama. Kamu nggak tahu di sini posisinya sebagai apa? Nggak tahu. Kamu nggak tahu ini perusahaan apa? Nggak tahu. Ya sebenarnya logika kayak Asal gini dateng ya. aja Kalau gitu ya. kita naksir sama cewek Iya. nih, ya kan cowok naksir Iya. sama cewek, kita pasti akan cari tahu nih cewek siapa sih. Kepo. Rumahnya di mana? Iya. Terus Iya. kita juga pasti cari tahu nih cewek sukanya cowok yang kayak gimana sih. Iya. Terus kita Betul. mencoba untuk Hobinya jadi cari. diri Iya, seperti iya, si benar-benar. cewek itu pengen Iya. kan. Sama halnya dengan perusahaan. Sama aja gitu dengan ya. perusahaan. Jadi ketika kita memang berminat untuk di satu perusahaan ini, ya galilah perusahaan ini tuh perusahaan yang bergerak apa, dari segi ininya apa. Terus kalau misalkan dia mau melamar sebagai ticketing atau sebagai apa, berarti tahulah job desk awalnya itu dia apa gitu kan. gitu. Jadi pada saat dia interview ditanya nggak yang pelangap longo kayak gitu bingung. nggak Oh, tahu, itu mau udah Pak, pasti kayak coret gitu. kali ya? Terus selama kalian rekrutmen itu kan banyak petugas ya. Ada petugas loket tuh, ada customer service, Announcer. Announcer. Nah, itu kalian rekrutnya biasanya berapa banyak sih yang lamar dan berapa banyak yang diterima? Tergantung Nah, iya kebutuhan. Betul, Biasanya tergantung gini, kebutuhan. kalau kita kebutuhannya misalkan banyak nih sampai puluhan. Lah kita itu open recruit melalui website resmi Iya. untuk Iya, ada menghindari website-nya. Ada Betul, website-nya. ada Ada website-nya. website-nya. Itu Nanti di biasanya sini websitenya. Tolong. Ya, Iya. di sini nih. nanti biasanya kita share melalui website dan itu untuk menghindari KKN ya. KKN betul. Nah, seperti itu. Takutnya kan yang seperti yang tadi disampaikan, Iya. harus bayar Harus nih. bayar Ini harus gua nitip sering nih. gua sering denger, gua sering baca di Iya. komen-komen netizen lah. Jadi Ah. kan selain dari website tadi kan juga ada di sosial media kan. Mhm. Nah terus sering yang banyak ini mah orang titipan gitu. Ah. Orang titipan Ini nih, karena ada orang orang titipan nih dalam masuk gitu gitu. ya. Iya. Jadi Enggak, gue pernah dengar tuh teman gue bilang, temannya kan kerja juga nih di sebagai Iya. petugas, dia bilang, lu kok bisa sih kerja di situ, bayar berapa sih katanya? Katanya dia nanya gitu, Ah. terus lo kerja di situ ada kenalan nggak sih? Gue minta tolong juga dong dimasukin kerja di situ katanya. nah iya tuh. Gitu Jadi, gimana tuh? Menanggapi Banyak tuh di seperti luar itu tuh? yang rumor-rumornya seperti itu, gitu loh. Ya seperti yang tadi disampaikan. Selama Sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Kriteria. kriteria yang kualifikasi yang berlaku,
Dan itu masuk ke maksudnya gini, dia ikut daftar di website resmi juga. Nah, kalau misalkan dia ngelamarnya langsung masukin ke kantor itu ya kita nggak keterima. Kita nggak terima. Kita ambil karena apa? Karena yang kita ambil itu yang dari website. Pengumumannya pun itu melalui website. Seperti itu. Jadi data-data yang masuk ke website itu kan nanti kita share lagi nih pengumumannya ini siapa aja yang lulus, namanya ada di situ semua. Jadi kalau ketika interview tiba-tiba jumlahnya melebihi dari yang ditentukan, nah berarti ini ada orang-orang yang dia iseng. Biasanya ada yang kayak gitu. Jadi dia iseng iseng tuh dalam artian karena banyak yang dipanggil dia ikut aja gitu. Tiba-tiba masukin lamarannya. Iya. Pernah tuh. Banyak, ada yang ada yang kayak gitu. Itu saya disuruh itu katanya untuk ngantri ke sini, nganterin berkas aja gitu ya. Nah, makanya kita biasanya sampaikan mohon maaf untuk pendaftaran itu online, nggak bisa secara offline. Karena ini sudah ketentuannya dari perusahaan seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi ada transparansi. Betul. Segitu ketat ya. Mungkin adalah istilahnya bukan titipan lah, mungkin dia saudara atau kerabat dari orang yang kerja di KAI, tapi ya prosesnya tetap harus sama-sama semua. Sama kan? Jadi harus mengikuti proses yang dari awal itu. Betul. Selama dia masuk kualifikasi dan hasil interviewnya bagus gitu. Ya, user juga setuju, misalkan ambil ini gitu. Jadi memang ada yang berarti benar ini ya ngejaga standar. Betul. Wajah perusahaan tadi. Biasanya ada penilaian dari hasil dari interview itu ada di range biasanya. Yang misalkan standarnya di bawah segini nanti cadangan dulu aja deh buat misalkan nanti kedepannya ada rekrut lagi atau segala macam seperti itu. Biasanya kita gunakan maksudnya cadangan itu ketika kita butuhnya mungkin nggak kita butuh cuman 5, terus ternyata yang lolos di interview lumayan banyak kan kita ambil 5 besarnya nih. Iya. Nah, yang di bawah 5 besar itu yang memang menurut kita juga udah layak masuk gitu, cuman karena nilainya masih kalah sama 5 besar ini, ya itu juga sebagai cadangan. Artinya ketika nanti ada kan kalau untuk frontliner kan kita keluar masuknya cepet ya. Betul. Hitungannya tuh banyak yang bulan ini tiba-tiba ada yang resign aja, ada yang ini kan memang kita harus menutupi yang resign ini. Paham. Kan nggak mungkin kita ibarat kata setiap minggu rekrutmen terus kan. Capek juga ya. Capek juga. Taruh dipandangnya juga di perusahaan apa nih open recruit terus gitu kan. Pemain bola aja ada cadangan. Nah, gitu. Gitu. Terus kalian ada pengalaman menarik nggak selama jadi PL? Ya. Pengawas lapangan. Ada nggak pengalaman? Secara pengalaman, maksudnya pengawas lapangan aja gitu. Udah lama nih, udah 5 tahun nih. Kalau pengalaman menarik sih, kalau di aku sendiri mungkin menariknya karena apa ya? Mungkin merubah diri saya sendiri sih ya. Betul. Gitu. Jadi gini, yang tadinya saya tuh orangnya takut untuk ngomong di depan umum. Dapat lu percaya seorang Aam takut ngomong? Gue iya aja dulu nih. Iya, lu harus percaya. Kalau gue tuh dulu percaya. Semalu itu dulu. Ya, semalu itu. Dulu lu malu apa malu-maluin? Gue malu. Dulu pemalu. Ya, semenjak ini. Introvert ya. Nah, jadi memang dari awal saya tuh memang agak takut untuk ngomong di depan orang gitu. Nah, sebagai seorang PL ini kita masuk ya sebagai pekerjaan di seorang pengawas lapangan, ternyata kita harus ada yang namanya coaching kan. Iya. Coaching kan nggak yang 1-2 orang yang gitu, atau kita ngumpulin frontline sekalian. Nah, kita kan pasti ngomong di depan umum kan. Yang ngomong di depan umum dan cara belajarnya di situ gitu. Yang ya itu yang menurut gua di diri gue jadi berubah nih. Gue jadi pede aja ngomong di depan umum sekarang gitu. Keren. Berubah jadi Batman. Iya. Wonder Woman. Kalau Mas Rizal gimana? Ada pengalaman gak? Ya, lu apaan? Mungkin bisa lihat karakter orang sih. Ya, iya juga. Karena apa? Karena kita biasa berinteraksi sama orang, terus yang tadinya kita ini kan awalnya sama kayak frontliner juga dulunya gitu kan. Dulu sebelumnya kalian pernah jadi? Iya. Kita tuh garda depannya KAI juga sama. dulu. Kita dulu juga garda terdepannya KAI. Garda terdepannya KAI. Tapi sekarang enggak. Sekarang ya kan jadi pengawasnya. Jadi kalian agak berprestasi ya? Lumayan. Bisa dibilang seperti itu. Makanya naik jadi pengawas. Alhamdulillah. Susah gak sih jadi pengawas lapangan dengan sekian banyak orang gitu? Tadi Mas Aam 30-an, Mas Desna 40. 60-an. 64 total semua founder saya itu 64. Iya. Tapi kan bukan sendiri kan dibagi dua kan, tadi 30-an kan. Susah gak sih Mas? Kalau buat saya pribadi apa ya? Enggak begitu dibikin pusing.
Karena kalau kita bikin pusing makin pusing gitu kan. Iya, betul. Semua juga Bikin semua juga- pusing, ya semua pasti juga pusing. gitu. Betul. Maksudnya gini, ketika kita ngadapin masalah segala sesuatu, kalau kita misalkannya mumet gitu kan, itu permasalahan itu nggak akan selesai. Nggak kelar-kelar jadinya. Kita bikin enjoy aja. Dibikin enjoy. Dinikmatin aja. Apalagi ini Dinikmati. apalagi Prosesnya seperti itu. yang kita hadapi juga anak-anak yang memang notabene kita pernah menjadi seperti itu. Betul. Oh, Nah, betul, itu yang betul, jadi betul, kuncinya. betul. Jadi ini problematika anak-anak di lapangan ya pasti problematika yang pernah kita rasain. Oh iya Betul. benar. Pasti benar. itu. bisa bisa. Gitu. Betul. Bisa. Tapi kan tetap aja lanjut kan. Bon. Sorry Bon. Gua penasaran soalnya. Sama. Jadi Lanjut. dia kan nge-handle banyak anak-anak. Iya. Lu ketika jadi seorang ketua kelas aja nih yang sedikit orangnya susah kan. Iya. Apalagi yang banyak Yang yang, banyak banget. jauh-jauh daerahnya Iya. kayak gitu. Itu kesulitannya kalian biasa untuk handle anak-anak itu apa sih gitu. Mungkin gini, beda effortnya. Maksudnya gini, kalau ketua murid misalkan KM ya di kelas, itu dia hanya sebatas ditunjuk oleh guru Hanya untuk, ditunjuk kata guru. karena dipercaya Percaya ya, lah. Ini gitu. nih paling teladan nih. Nah, iya. Gua tunjuk Kalau lo, di gue dulu gitu. kelas ini yang paling gampang diatur nih. Enggak, kalau kita mungkin sebagai pengawas lapangan ya nggak begitu kalaupun misalkan anak-anaknya itu kan kita dikasih coaching segala macam seperti itu. Jadi nggak begitu sulit ya. Karena balik lagi kalau kita nganggapnya sulit ya pasti sulit. Pasti sulit. Gitu. Kalau kita berpikiran segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Nah itu kalau gue megangnya ke situ sih. Apapun masalah seberat apapun itu Nemu anak-anak yang bandel. Ya pasti Sampai ada. kasus Paling lah. paling Pasti bandel ada. apa nih? Paling bandel. masuk penjara. Hah, serius lu? Masuk Iya. penjara. Iya. Ngapain tuh? Dia Di Daup 2. ya dia sampai Ntar Daup 2 awas ya. Siapa ada ya? lah, ada. Jadi dia sampai tapi dia melakukannya di luar pekerjaan sebetulnya gitu. Pekerjaan yang dilarang oleh hukum lah seperti itu. Oh. Tapi ternyata kan ke bawah-bawah ke perusahaan Iyalah, karena kerja di dia mana. kerja di situ gitu. Tapi sebenarnya kalau itu mah di luar pekerjaan lah ya. Hmm. Kalau misalkan Penjara. sampai ya. Wah, anjir. Tapi kalau yang kasus itu di Daup 2 ada sampai yang dikeluarin massal itu pernah. Karena Dikeluarin dia massal? ya, Itu banyak karena dia melakukan kecurangan. Kecurangan rame-rame jamaah gitu. Dari dia tuh melakukan kecurangan sendiri nih awalnya nih. Iya. Oh ternyata berhasil. temennya Cobain ikut, ya. yang lain. Ngasih tahu ke temennya, bro, seperti ini. Oh, cobain sama dia. Oh Iya. iya, keterusan nih, ngerembet. Rembet. Oh. Nah, ketika ketahuan, ya Kena semua Gitu. gitu. Ya kan memang nggak ada ampun kalau udah kayak gitu Betul. ya. Ya maksudnya bukan nggak ada. Enggak benar tuh. Udah nggak benar kan Iya, gitu. iya, Karena iya. sebagai seorang frontliner apalagi ya yang berurusan dengan uang ya. Hmm. Kayak ticketing officer kan memang ketemu pelanggan dan langsung transaksinya sama uang. Iya. Kejujuran itu benar-benar harus Wah, susah sih kalau di ini ticketing. banget kejujuran. Berarti kita yang pertama attitude, kedua kejujuran. Kejujuran. Betul. Mas Am pernah enggak ada yang di penjara gitu? Iya, di Nggak ada sih kalau Daup saya tuh Paling bandel apa deh? alim-alim aja sih. Apa tuh? Ya paling kalau di tempat saya tuh ada yang memang ya sama lah hampir sama kayak Mas Trisna itu yang tentang penyelewangan gitu atau penyalahgunaan gitu. Tapi kebetulan cuma satu orang sih. Enggak masalah berarti ya? Iya, nggak masal tapi satu orang aja. Kebetulan waktu kemarin kasusnya pada saat COVID itu ketahuan, ya langsung di-cut aja. Tapi ya memang kita nggak sampai ke ranah itu sih hanya intinya diselesaikan secara kekeluargaan, Kekeluargaan aja. kerugiannya berapa, tolong di Balikin. ya Oh. seperti Oke. itu. Bicara tentang penyalahgunaan. Mm-mm. Nah, kalian sendiri pernah nggak? Gue nggak bisa bilang tentang penyalahgunaan sih, tapi Iya. nyari kesempatan. Nah, iya Sebagai nih. seorang PL, kalian membawa bawahan sebegitu banyak kan ada Iya. cowok ada cewek. Pernah Iya. nggak kalian memanfaatkan kesempatan itu buat cari jodoh? Iya, di kan situ? cewek cantik-cantik Oh, tuh. sampai Iya, sekarang iya, malah saya nggak dapat jodoh-jodoh ini. Ya, Iya. jomblo. Lu enggak usah kali. Padahal Lu nggak ada usaha sih. Al. pernah enggak sih? Ini Iya, pernah cantik nggak? nih dekat rumah Atau mungkin gua ada yang nih. pernah cinlok Sikat teman-teman kali. pengawas lapangan yang lain deh. Kalau saya pribadi, karena dulu istri saya itu saya Oh, udah berkeluarga? udah. Ini belum ya? Alhamdulillah. Lu single. Oh iya, oke. Siap nanti Tapi dicarikan. apa ya namanya? Kalau gua kan karena memang istri itu pacarannya dari sebelum masuk kereta api. Udah. Oh. Gitu. Lama Karena berarti ya? lama. Jadi pas kebetulan dua-duanya masuk ke kereta api, yang satu ya istri pernah jadi pramugari, saya di ticketing officer. Oh, pramugari yang di kereta berarti ya. Betul, Ah. seperti Oh. itu. Nah, kalau
kebetulan kalau yang nyari jodoh di Frontlander itu ada teman saya. Oh. Partner saya seperti itu. Gua kayaknya kenal partnernya dia nih. Oh iya, dapatnya dia juga petugas ya. Iya. Itu Dari Frontlander. pengawas lapangan dan frontliner itu ada yang cinlok juga ya? Ada pasti. Ya, Dan mereka sama mereka juga ada? eh, Sesama frontliner? Ada banyak. juga. Teman-teman seangkatan saya dulu itu banyak yang nikah sama temennya, ya maksudnya cinlok lah. Dapatnya Banyak. Frontlander juga Iya. gitu ya. Berapa nggak nyarinya masinis gitu ya? Nyari orang kereta api? Jodohnya balik Oh, lagi. iya. Sering Balik ketemunya lagi kan sih. begitu. Balik lagi. Ketemu di lapangannya gitu. Iya. Balik lagi tuh. Balik lagi sih jodoh kan. Ya Jodoh, betul. mau sering ketemu, mau satu kerjaan ya, kalau bukan jodoh ya mau gimana. Iya kan sih gitu. benar. Balik lagi ke jodoh. Kesempatan nyari jodoh katanya tadi. Ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan. Nah bener Memang kan? tidak Karena- menutup kemungkinan seperti Karena itu. apa? Kan kita kualifikasi untuk untuk Frontlander itu kan nyari yang cantik. Betul. Mohon maaf ya, bukan kita rasis, tapi memang karena Frontliner itu tuntutan dari perusahaan harus Good looking lah. betul, Good looking. Iya. seperti Tidak itu. bisa dipungkiri kalau misalnya yang good looking pasti yang ini ya, karena memang tujuan pekerjaannya adalah sebagai frontliner Ya. gitu. Bukan yang rasis ya. dilihat sama orang gitu. Bukan rasis. Wah, gue jelek nih gitu kan. Masa gue nggak bisa ketemu? Enggak. Iya. Cantik itu bukan berarti dia yang Mukanya putih, glowing, mulus, putih, tinggi enggak, gitu iya. enggak. Enggak. Kalaupun misalkan kulitnya ternyata Sawo sawo matang. matang tapi Iya. manis, itu cantik Kalau kan. enggak, Iya. Cantik itu Ayu lah ya. Betul, iya betul. gitu. Atau paling Nggak enggak mesti- ketika kulitnya dia sawo matang atau mungkin dia Agak gelap kurang lah. tinggi agak gelap gitu, tapi kalau dia tuh bersih orangnya secara penampilannya juga itu kan jadi dia kan juga kelihatan cantik kan, Iya, iya. kelihatan Itu- cantik. itu nomor tampan 3. kan. Tiga. Gitu. Penampilan. Attitude, kejujuran, dan bersih. penampilan, Kata Iya. bersih. penampilan. Kalau dia aku tambah lagi mungkin public speakingnya juga. Nah, itu penting tuh. Betul. Jadi ketika dia cantik nih, porsinya proporsi badannya udah main, udah Ya. cantik, udah dilihat enak gitu. Tapi pada saat pelayanan, jadinya hancur kan? Iya kan? Kayak, Mbak, maaf, ada apa? Iya. Kan Gitu kan? kan? Iya. Itu yang jadi modalnya. Bisa gitu kan kayak enak. Iya. Betul, gak enak kan kalau udah dilihat dari jauhan nih udah Cantik. nih. Di ini ternyata gimana Mas gitu kan? Taunya cadel sih, Bang. Iya. Bukan pas ditanya, Mbak, mohon maaf saya mau tanya. Gitu. Hah? Ya, itu Wah, nggak makanya bener juga pentingnya public speaking. dan Pentingnya public attitude speaking. itu ya dijaga. Attitude. Nah, ini masalah yang 7S tadi itu sebetulnya ada dibagi 2 juga. Kalau betul. 3,5. Enggak. Enggak. Maksudnya Pada gini. bisa. Ketika pelayanan jarak jauh itu berlaku. Jarak jauh itu kereta seperti kereta keluar kota ya. Jarak Kalau jarak jauh, Oh, seperti iya. itu. Nah, untuk kereta lokal karena intensitas penumpangnya itu padat sekali padat ya. itu kita nggak bisa kan. Selamat pagi Ibu, tujuannya mau kemana? Gitu. Iya. Kan kasihan yang belakangnya keburu Iya, keretanya berangkat. Jadi Iya. nggak menuntut untuk sedetail itu Nggak- dalam segi tidak pelayanannya. menuntut Lebih untuk fleksibel lah ya. Fleksibel lah. Tergantung peruntukannya juga berarti ya. Betul. Bisa aja kan cuman selamat pagi Ibu mau kemana? Kan bisa gitu aja. Nggak mesti selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu tujuannya mau kemana? Wah, repot. Iya, kelamaan. Antriannya panjang ketinggalan. kan, Betul. iya. Seperti itu. Karena kan kalau untuk di wilayah Daup 2 Bandung itu masih pembelian tiket itu masih manual, Manual, ya. seperti itu. Oh. Beda kayak di Jakarta kan udah ngetap ya. Udah tap Iya, tap iya, tap iya, tap ya. iya. Tap. Nah, kalau Tap, kalau tap, di tap, tap. kalau di kita di wilayah 2 itu masih masih manual. Tapi alhamdulillah sekarang udah berlaku pakai KAI Akses. Iya. Oh, lebih mudah sekarang. Lebih memang. gampang pesan dari kayak Lebih Akses ya. mudah pembelian tiket lewat KAI Akses ya, tinggal rebahan aja. Ya, benar. Nah, Gua nggak sering usah tuh. cetak tiket juga kalau dibeli KAI Akses. Gue kalau misalkan mau naik kereta api lebih mending pakai kayak akses. Betul. Betul. Ketimbang gue repot-repot ke stasiun. Ngantri juga kan. Iya kan? Karena pembelian tiket sekarang sudah online. Yo, Tidak bisa beli di calo. Nggak ada. Udah bisa. nggak ada Tapi lagi. paling gue pakai- kalau mau ke pakai stasiun nih, KTP gue kan? sering juga tuh datang ke stasiun beli ketemu CS-nya. Gue tetap aja pesennya kayak akses. Gue cuma pengen ketemu ke CS-nya aja. Ya, lu modus. Kita ada games nih. Games nih, ya. Iya, kita capek nanya-nanya itu. Pokoknya kita tuh udah cukup paham lah ya tentang kerjaan kalian dan frontliner. Mungkin teman-teman di rumah juga insya Allah bisa ikut nanti sama teman-teman. Lihat Ya. tips dan triknya sudah dijelaskan oleh Mas Disna dan Mas Untung. Betul. Untung selamat. Iya, untung selamat ya. Kalau mau beruntung kayak saya bisa gabung di Frontliner ya gitu tadi ya kisi-kisinya ya. Ya. Untung selamat. Jangan mau Oke. kejem dia. Dia nggak mau marah. Kita ada games ya, Bro. Iya, ada games. Nah, untuk bintang tamu kita ada games tebak kata.
Nah, Gimana Bon? nanti Mas Trisna atau Aam ini akan diputerin lagu, entah lagunya koplo, keroncong, lagu goyang dong gua nanti ya. kita kencengin. Kita akan spill beberapa kata dan teman-teman harus coba tebak itu katanya apa. Oke. Gitu. Ya, Oke, Bon, siap Bon. Kita sekarang games nih. Kita mulai. Games. Siap ya? Ah. Kita mulai ya. 3, 2, 1 mana kameranya? Tengah deh. Kamera 3, mana? 2, 1. Sip, lu jangan lihat. Oke. Fokus sama mulut gua. Oke. Tahu diemut. Hah? Tahu diemut. Tahu keriput. Nah, lu lihat. Tahu Tahu diemut. ciput. Nanti tolong dikasih waktu ya. Tahu Tahu Ya. diemut. citepus. Diemut. Ah, Diemut. ah. Tahu aja lu. Waktunya habis. Habis. Jadi Jemput. jawabannya tahu diemut diemut. sampai meleleh. Oh, tahu diemut. Enggak, itu baru atasnya Nah, doang. iya kan satu kata begitu. Tahu Tahu diemut. Lah, lu ngomongnya. Ayo. Ya makan tahu panasan. Blackpink. Sip. Siap. Yuk kita yang Oke. kedua, siap ya. Yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua, Ya. fokus. Fokus. 1, 2, 3. Cacing. Apa? Cacing. 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 Iya. Digiling. Digiling. Digeser. Cacing. Iya. Ini Blackpinknya berisik banget nih. Cacing. Cacing digiling. Digiling. Cacing digiling. Iya. Supaya Bumbu padang. Bukan. Cacing digiling. Kok cacing digiling? Cacing digiling. Iya. Supaya Ini berisik banget Rosa nih. Cacing digiling. Iya. Supaya Dikit. cacing digiling. Cacing. Supaya Cacing digiling ku makan. Apaan sih? Habis. Siap. Mulai. Susu. Ayo. Klepon, Klepon, muncrat, sunat, klepon, Cirebon, klepon, Klepon, muncrat, sunat, klepon, muncrat, kebon muncrat. Apa tadi? Klepon muncrat. Muncrat. Iya. di Gigi. klepon muncrat Ya, klepon muncrat. di pinggiran. Gilingan. Klepon Ya. muncrat Iya, muncrat. di Di pinggiran. Kuningan. Pinggiran. Gilingan. Pinggiran. Ya, klepon muncrat di pinggiran. Siap ya, ini game yang keempat nih. Kita Boni nih. Siap ya Bon? Mas Jelas ya? Woi, bentar, berisik banget. 3, 2, 1, guess. Batagor. Kok gampang ya? Tadi gua salah Batagor. Batagor. Iya. Digiling. Ini apa sih? Digiling. Batagor. Digiling. Ini apaan? Digiling. Digiling. Ya. Digiling. Iya. Benar. Iya. Apa? Di jalan.
Salak. Di jalan. Cisalak. Di jalan. Di jalan. Yeay, udah. Gimana Bon? Seru gak Bon? Seru asli. Gimana pengalaman lo? Ternyata ngedengerin orang ngobrol aja susah ya. Artikulasinya itu susah. Itu mungkin ini yang Iya. dirasakan sama anak-anak frontliner ya. Ya mungkin Kayak maksudnya mereka kalau harus, misalkan announcer-nya harus jelas. Iya. Iya kan? Dan yang gue tangkap sih dari pekerjaan mereka tuh game tadi kita itu relate-nya kayak ketika teman-teman itu ngasih instruksi ke teman-temannya yang di lapangan, kalau ada interupsi dari yang lain yang ganggu itu anak-anaknya kayaknya nggak akan denger juga sih. Iya. Terus gini, kayak mereka kan sudah jadi pengawas lama ya. Itu terbukti dari mereka bisa menjelaskan apa kata-katanya ke kita. Kita bisa jawab kan? Dua-duanya. Ketika kita yang ke sana, Mereka nggak susah. tahu, itu dia. Berarti kan memang sudah terbukti dan teruji, Ya, ya kan? mereka tuh gampang untuk memberikan arahan ke teman. Iya. Oke, seperti biasa. Iya, gue Ke- jadi dari cerita Mas Tisna dan Mas Untung ini gue jadi ingat satu quote. Siap. Pasti ada quote-nya. Jadi Kita selalu dapat. bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sesuatu. Hmm. Karena dengan bersungguh-sungguh Jangan. bersungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang baik. Yo. Aku nggak paham. Kan jadi Mas Trisna dan Mas Untung ini kan awalnya adalah dari frontliner. Ya, Mereka bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, akhirnya menjadi pengawas lapangan. ya tetap aja Dengan balik ke sesuatu. quote yang pertama. Proses tidak mengkhianati Hasil. Gitu ya. Itu. Intinya apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Iya. Aduh. Itu Dia hukum dia tebar nanam, tua dia itu. nanamnya apa, metiknya di Metiknya kebun di- sebelah. Itu maling. Maling. Terakhir nih sebelum closing, pesan-pesan buat anak-anak frontliner atau Ya. yang akan melamar menjadi frontliner apa? Kalau dari saya ya, kalau masih belum bekerja, tetap semangat ya, jangan pernah menyerah karena hidup itu perjuangan. Kalau untuk yang sudah bekerja, syukuri apa yang sudah kamu dapatkan karena banyak orang yang menginginkan posisi Anda saat ini. Oh iya. Benar, Baik. Itu Jangan kuat lupa juga selalu tuh. bersyukur. Ayo, Mas Untung. Untung. Kalau dari saya mungkin percaya dirilah pada dirimu sendiri karena ketika kamu sudah percaya diri, apapun yang kamu hadapi pasti bakalan terlalui. Ya, ketika Keren. orang lain nggak percaya sama diri kita sendiri, mau siapa lagi? Harus kita dong. Betul nggak? Terbukti dari Mas Untung sering naik gunung. Benar. Betul. Pasti awal wah gunung tinggi nih capek. Susah gitu nih, kan. tapi nyampe juga kan. Ya, tapi nyampe juga. Dan gue sering tau gini, kalau orang naik gunung itu ngerasa capek banget sampai di atas. Kayaknya besok gue nggak mau nanjak lagi. Pas begitu di bawah, kapan lagi nih nanjak nih? Iya Gitu. pasti gitu. Betul. Jadi waktu pada saat proses naik itu, udah gue udah nggak mau lagi deh, capek gitu pasti gitu, capek gitu. Ini mana dengkul udah kosong. Gitu. Jodoh Ngapain lu? Iya, dengkul udah kosong, jodoh nggak ada. Pulang ke rumah juga nggak ada yang bikinin yang kopi bikinin. apa gitu kan. Ada lu ke warung. Gitu. Tapi bikinin pas kopi. pas apa namanya baru turun gitu, seminggu kemudian naik lagi. Kangen Gitu, lagi, kangen aja lagi. kan. Nah Lagi ya, itu lagi. yang selalu bikin satu frekuensinya dari teman-teman penanjak gunung itu adalah itu. Ya, Betul. Oh. Siapapun yang nanjak gunung Siapapun. itu pasti proses. capek nih. Acap. Intinya tadi ya, tetap Betul. percaya diri ya Tetap dan percaya saling diri. mensyukuri. Dan saya Tetap yakin nanjak sampai di atas. Betul. Oh, sampai nih. Begitu nyampe di bawah, kapan nih kita coba lagi katanya ya. iya pasti gitu. Karena kalau udah di atas itu pasti akan terlihat keindahan. Betul. Pernah naik gunung Mas Tisna? Mensyukuri pernah. Oh, nggak Dan pernah kebetulan memang makam almarhum ibu itu di tanah keluarga itu di gunung. Mas. Oh, luar biasa. Iya. Mana gunung Kidul? Iya, enggak Oh, gunung ada gunung. itu harus naik gunung gitu. Oh. Gue ada ke rumah gak ada tuh Gunung Sahari. Sama toko buku juga sih dari Sehari Bang. Yaudah, Oke. gitu aja ya, Bon. Cukup mungkin dari pembicaraan kita hari ini nanti teman-teman di rumah bisa dapat gambaran lah ya untuk gimana sih caranya jadi petugas di stasiun seperti yang sudah ada saat Betul. ini. Kisi-kisinya Syaratnya udah apa? lengkap. Syaratnya aja. apa, kisi-kisinya apa aja, mungkin benar. persiapan kalau sudah Iya. dipanggil. Ini mungkin ada lagi ngerekrut, ada lagi dipanggil nih buat interview atau buat apa? Ya itu tadi syaratnya apa ya kisi-kisinya yang harus dipelajari. Satu Sepil lagi. dulu perusahaan. Satu lagi nih. Apa tuh? Nilai untuk yang misalkan ini ada yang lulus kuliah itu cum laude.
Ya. itu tidak menjamin dia Betul. bisa keterima di lolos di sini. lolos di sini. Betul. Karena balik lagi yang dipersiapkan itu adalah mental. Mentalnya, Iya, betul. ini penting nih, penting nih. Itu paling penting. Dari apa? Attitude, kejujuran, penampilan, dan mental. Mental. Ada 4 poin yang penting. Public speaking yang Oh ya, lupa. public speaking, Iya, sorry. public Yang kelima speaking. itu mental. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Untung. Mas Mas Rizna, Rizna semoga sudah hadir pada hari ini ya. semakin untung dan semakin bersyukur ya. Kita jadi tahu nih ya kan, ternyata di stasiun itu mereka lah dalang. Iya. Oh, jadi dari semuanya yang indah-indah bening-bening itu adalah ada sosok Mas Untung dan Dan Mas ini. Trisna. Dan Nanti yang teman-teman di yang Daob lain. 5. Dan teman-teman yang lain ya di Daob 2 masing-masing. Daob 5 ya, dan hadir Daob juga. 2 nanti nih Purwokerto dan Bandung kalau mau ngelamar jadi petugas loket ketemunya sama mereka berdua. Iya. Iya, interviewnya. Yang dulu. interview ya Mas Interview, Rizna ya. gitu. Ya, interviewnya sama kita ya. Kita juga mau dong di interview. Wah. Mungkin pas interview kelihatannya galak tapi ternyata di sini enggak. Enggak segitunya ya. Nah, Oke. jadi gitu ya Bun ya. Ya. Obrolan kita menarik banget ya. Jadi buat sahabat satu frekuensi, Ya. kalau kalian mau ada ide apa, ada topik apa yang mau dibahas, tolong komen. Ada di channel YouTube KAI Wisata. Ada juga ada di Spotify ya Bon. Noise. Ada Noise juga di Angka Stok. Kalian boleh komen apa aja, mau Ya. topik apa aja yang mau dibahas boleh di situ ya. Ya, Jangan lupa share, subscribe, komen dan follow juga. Ya. Oke? Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Mas Trisna Ya. dan Mas Aam ya, Sama-sama. seru banget nih obrolan Ya. kita pada hari ini. Oke, itu semua karena kita Ada satu frekuensi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.